Hanya di Indonesia, Hari Raya Islam dirayakan umat Kristen. Kenaikan Isa Al-Masih, Nabi Islam ke-24. Umat Islam mengaku beriman kepada 25 nabi yang ada di Al-Quran, yaitu 1. Nabi Adam, 2. Nabi Idris, 3. Nabi Nuh, 4. Nabi Hud, 5. Nabi Saleh, 6. Nabi Ibrahim, 7. Nabi Ismail, 8. Nabi Lut, 9. Nabi Ishak, 10. Nabi Yakub, 11. Nabi Yusuf, 12. Nabi Syuaib, 13. Nabi Ayub, 14. Nabi Zulkifli, 15. Nabi Musa, 16. Nabi Harun, 17. Nabi Daud, 18. Nabi Sulaiman, 19. Nabi Ilyas, 20. Nabi Ilyasa, 21. Nabi Yunus, 22. Nabi Zakaria, 23. Nabi Yahya, 24. Nabi Isa, 25. Nabi Muhammad. Beberapa nama nabi ini mirip seperti ada di Alkitab. Adam misalnya, tapi Adam bukan seorang nabi. Idris tidak dikenal di Alkitab. Nabi Nuh ada. Hud dan Saleh juga tidak dikenal di Alkitab. Dan Ibrahim, ini mungkin Abraham, ada di Alkitab. Ismail ada di Alkitab, tapi Ismail tidak dikenal sebagai nabi. Ada juga Lut dan Ishak, ini mirip yang ada di Alkitab, tapi Lut dan Ishak juga bukan seorang nabi. Ada juga Yakub, tapi di Alkitab Yakub bukan nabi. Yusuf juga bukan nabi, tapi ada di Alkitab. Syuaib ini kita tidak kenal. Ada juga Ayub. Ayub bukan nabi di Alkitab. Zulkifli ini tidak dikenal. Musa itu adalah nabi di Alkitab. Sama seperti Alkitab ada nama Harun, tapi Harun di Alkitab bukan nabi. Daud ada di Alkitab juga. Nabi Sulaiman ada di Alkitab, tapi ini juga bukan nabi. Ilyasa ini juga tidak dikenal di Alkitab, tapi ini mungkin Nabi Elia dan Elisa yang ada di Alkitab. Nabi Yunus sama dengan di Alkitab, dan Nabi Zakaria juga mirip dengan di Alkitab. Kemudian Nabi Yahya ini mungkin Yohanes, dan Nabi Isa tidak dikenal di Alkitab. Kemudian Nabi Muhammad juga tidak dikenal di Alkitab. Nabi ke-24 umat Islam itu bernama Nabi Isa. Menurut keterangan Al-Quran, bahwa Nabi Isa dilahirkan oleh seorang perempuan bernama Maryam. Maryam saudara perempuan Harun, anak Imran. Harun sendiri mempunyai adik bernama Musa, yang dikenal sebagai Nabi Musa. Lebih jelasnya, Imran mempunyai 3 anak, Harun, Musa atau Nabi Musa, dan Maryam yang melahirkan Nabi Isa. Dan kalau Maryam melahirkan Isa, berarti Nabi Isa hidup pada zaman Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa hidup 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi seharusnya posisi Nabi Isa berada pada urutan ke-17 setelah Nabi Harun, bukan urutan ke-24. Tetapi bukan itu yang akan dibahas pada konten kali ini, melainkan tentang kalender nasional kita yang mencantumkan bahwa Kamis 26 Mei 2022 merupakan hari raya kenaikan Isa Al-Masih. Dan Isa Al-Masih adalah Nabi ke-24 dari umat Islam. Dan yang menjadi persoalan, Islam justru tidak merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Padahal Nabi Isa adalah salah satu dari 5 nabi di Al-Quran yang bergelar Ulul Azmi. 4 lainnya adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Ulul Azmi adalah gelar kepada nabi yang memiliki keistimewaan tersendiri.
Nabi Isa sendiri disebut di dalam Al-Quran sebanyak 21 kali, disebut Al-Masih sebanyak 11 kali, dan disebut Ibnu Maryam sebanyak 23 kali. Tetapi mengapa umat Islam tidak merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih? Padahal Isa Al-Masih adalah Nabi umat Islam. Dicantumkan juga di kalender sebagai hari kenaikan Isa Al-Masih. Itu karena Nabi Isa ada di dalam Al-Quran. Nabi Isa tidak dijumpai di dalam Alkitab, kitab suci orang Kristen, tetapi ada di dalam Al-Quran. Tetapi mengapa umat Islam tidak merayakannya? Tetapi justru diperingati oleh umat Kristen sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada hari raya ini, umat Kristen pergi ke gereja dan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus tentu saja bukan Isa, dan Isa bukan Yesus. Karena Yesus dan Isa adalah dua pribadi yang berbeda dan mempunyai dua ibu yang berbeda. Ibunya Nabi Isa bernama Maryam, sedangkan ibu Yesus bernama Maria. Nabi Isa lahir pada zaman Nabi Musa 1500 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Yesus lahir pada zaman Raja Herodes dari Romawi tahun 4 sebelum Masehi. Jadi jarak kelahiran antara Nabi Isa dengan Yesus Kristus ada selang waktu 1500 tahun. Tempat lahirnya pun berbeda. Kalau Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem Efrata, sedangkan Nabi Isa lahir di bawah pohon korma di sebuah daerah di Palestina, dan tidak ada keterangan yang jelas di mana tempat persis Nabi Isa dilahirkan selain di bawah pohon korma. Dan apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Di dalam Yohanes 14 ayat 1-3, Yesus berkata, "Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu." Itulah makna dan tujuan utama dari hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu menyediakan tempat bagi kita. Ya, tidak ada kepastian yang lebih membahagiakan di dunia ini selain kepastian bahwa kita sudah ada tempat di surga ketika kita dipanggil Tuhan.